kami mengasihi-Mu. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sungguh setia dalam hidup kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Kami datang membawa syukur kami dan membawa kasih kami kepadamu. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu. Engkau Raja, Engkau Tuhan, Engkau penguasa, tetapi Engkau juga kekasih di dalam jiwa kami. Terima kasih buat malam yang luar biasa. Malam yang indah di mana hadirat-Mu begitu kuat ada di tengah-tengah kami. Kami percaya kami telah diberkati di dalam setiap pujian dan penyembahan. Dan pulang dari tempat ini, berkat-Mu akan dilengkapkan melalui firman-Mu Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami, berbicara kepada setiap kami. Kami perlu petunjuk-Mu, kami perlu arah daripada-Mu. Terangi mata hati kami Tuhan, sehingga kami semakin memahami siapakah Engkau, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami buka hati kami, berbicara kepada kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Allah kita. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom, haleluya. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu pada malam yang diberkati Tuhan. Malam yang luar biasa. Saya Pendeta Natal Prayogo, satu kehormatan, satu sukacita untuk bisa bersama dengan Bapak Ibu mengalami hadirat Tuhan dalam ibadah doa malam ini. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya ingin berbagi kepada kita semua pada malam hari ini satu topik, satu tema yang saya sebut sebagai posisi dan porsi. Posisi dan porsi. Bapak Ibu, ini adalah dua kata utama di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya. Posisi dan porsi. Posisi kita di hadapan Tuhan dan porsi kita yang disediakan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat seluruh kebenaran-kebenaran Alkitab, maka kita bisa mengambil kesimpulan dengan dua kata ini, yaitu posisi dan porsi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dua kata ini, maka mana yang menurut Anda yang harus menjadi perhatian kita? Mana menurut Anda yang harus kita fokuskan dan harus sungguh-sungguh kita pertahankan? Apakah posisi kita ataukah porsi kita? Bapak Ibu, kalau Anda menjawab posisi kita, benar, itu yang harus kita pertahankan. Karena ada banyak orang di dalam pengiringannya kepada Kristus yang dikejar adalah porsi. Yang dikejar adalah apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Apa itu porsi? Porsi bicara tentang mujizat. Porsi bicara tentang penyertaan Tuhan. Porsi berbicara tentang berkat-berkat Tuhan. Porsi berbicara tentang kesembuhan yang dari Tuhan. Porsi berbicara tentang perlindungan Tuhan. Itu semua disediakan Tuhan buat kita Bapak Ibu. Itulah porsi yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kalau kita membaca Alkitab dan kita mendalami setiap kebenaran, maka sebetulnya Tuhan ingin supaya kita berfokus kepada posisi kita. Nah, dalam surat-surat Paulus banyak diungkapkan tentang posisi kita. Siapa kita di dalam Tuhan? Kita adalah orang yang dibenarkan. Kita adalah orang yang diampuni. Kita adalah orang yang dikuduskan. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Posisi itu menjadi perhatian yang lebih utama sebetulnya. Nah Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen lebih mengejar porsi. Bahkan kemudian Bapak Ibu, mereka mengatakan seperti ini. Bukti bahwa seseorang memiliki posisi yang benar adalah ketika dia mengalami porsi yang besar. Kalau usahanya maju, kalau bisnisnya lancar, kalau gerejanya besar, maka kesimpulannya adalah dia orang yang benar. Dia adalah orang yang memiliki posisi yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata Alkitab nggak bilang begitu. Alkitab justru memberikan arah yang sebaliknya.
bahwa porsi yang Tuhan sediakan buat kita bukanlah sesuatu yang kita kejar, tetapi posisi yang Tuhan telah berikan kepada kita, itulah yang harus menjadi fokus kita. Itulah yang harus kita pertahankan. Itulah yang harus kita usahakan. Mengapa Bapak Ibu? Karena iblis sangat mengincar, bukan porsi. Dia punya yang mirip dengan porsi yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan janjikan berkat, iblis punya berkat. Kalau Tuhan janjikan kesembuhan, iblis punya kesembuhan. Kalau Tuhan janjikan engkau akan naik menjadi kepala, iblis punya jalan untuk membawa orang sampai pada kedudukan yang tinggi. Tapi iblis tidak punya posisi-posisi yang dia berikan, yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Itu sebabnya Bapak Ibu, iblis akan selalu mengganggu kita dengan memberi keraguan dalam hidup kita, dengan mengintimidasi kita, dengan memutarbalikkan kebenaran, supaya kita tidak begitu kuat di dalam pemahaman kita akan posisi kita sebagai anak Tuhan. Dan kemudian dia mulai menarik perhatian kita untuk mengejar porsi kita. Nah, malam ini kita akan coba melihat secara ringkas kedua bagian ini supaya kita mengembalikan apa yang menjadi fokus kita dan kita mengejar apa yang Tuhan mau untuk kita kejar dalam hidup kita. Buka bersama dengan saya Bapak Ibu di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kita akan mulai dengan apa yang Paulus katakan. Nanti kemudian kita akan menghubungkannya dengan apa yang Yesus katakan. Nah Bapak Ibu, dengan dua ayat yang sederhana ini, yang kita tahu sebetulnya ada begitu banyak ayat lainnya, yang senada, yang seirama, yang setujuan Bapak Ibu. Kita coba hanya melihat dua bagian ini saja. Yang pertama, Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Apa yang Paulus katakan? Paulus berkata begini Bapak Ibu. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Berapa banyak Bapak Ibu dengan sungguh sadar mengaku bahwa aku telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bisa lambaikan tangan? Bisa lambaikan tangan yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Bisa lambaikan tangan? Puji Tuhan. Kita semua di sini adalah orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Paulus katakan apa Bapak Ibu? Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Paulus tidak berbicara tentang porsi. Paulus tidak bicara tentang janji. Paulus bicara tentang pertahankan posisimu setelah engkau percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, and now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord. Sekarang ketika engkau telah menerima Yesus sebagai Tuhanmu, engkau harus continue to follow Him. Engkau harus terus untuk mengikut Dia. Bapak Ibu, di dalam kata menerima yang Paulus katakan, Paulus pakai dalam ayat yang ke-6. Menerima ini Bapak Ibu, bukan seperti yang sebagian besar kita pahami, yaitu seseorang membuka hati dan berkata, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu, ampuni dosaku, dan aku menerima engkau di dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, itu adalah doa keselamatan, doa untuk orang pertama kali mendapatkan anugerah keselamatan. Tapi di sini kepada jemaat di Kolose, Paulus tidak bicara tentang poin itu. Paulus maju lagi di dalam perjalanan tahap berikutnya. Kata menerima ini Bapak Ibu, artinya adalah Paulus mengambil dari budaya Yudaisme, yaitu satu gambaran yang menunjukkan adanya keberlangsungan dan keberlanjutan dari tradisi dan ajaran dari seseorang ke generasi berikutnya. Jadi menerima itu Bapak Ibu bukan seperti seseorang membuka hatinya dan menerima Yesus.
Tapi Paulus mau supaya jemaat Kolose yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, dia maju lagi, yaitu bukan hanya menerima Yesus, tetapi juga menerima seluruh ajaran, teladan, karakter dari Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya Yesus dan mengikut Yesus itu dua hal yang berbeda. Menerima Yesus dan berjalan bersama dengan Yesus itu dua hal yang berbeda. Sayang sekali Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen sudah percaya Yesus, tetapi berhenti pada percaya. Itu sebabnya Paulus mengatakan, setelah engkau menerima Yesus, dan menerima ini berarti kita menerima bukan hanya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi menerima Dia sebagai Raja dalam hidup kita. Menerima ajarannya, menerima prinsipnya, menerima hukum-hukumnya, menerima karakter dan teladannya. Lalu kemudian Paulus berkata, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini yang seharusnya menjadi tekad kita dan menjadi tujuan kita sebagai orang percaya. Jangan hanya berhenti pada menerima Dia sebagai juru selamat dalam hidup Anda. Tapi terima Dia juga sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai pemilik dalam hidup kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Kita terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan dan kita pertahankan untuk tinggal, hidup, tinggal di dalam Dia. Nah, apa yang Paulus katakan setelah seseorang menerima ajaran Tuhan, prinsip-prinsip, kebenaran-kebenaran Tuhan, Paulus berkata, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bapak Ibu, tetap di dalam Dia, itu pengertiannya adalah mengikut Dia. Tadi kita baca dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah follow Him. Follow Him. Bapak Ibu, tidak semua orang yang percaya Yesus mau mengikut Yesus. Ada banyak orang yang percaya Yesus juru selamat, percaya dosanya diampuni, tapi menjalani hidupnya menurut kehendaknya sendiri. Tetap di dalam Dia itu berarti mengikut Dia. Mengikut Dia Bapak Ibu, ada 3 pengertian yang kita bisa dapatkan di dalamnya. Yang pertama adalah mengikut Dia artinya kita berpikir dan bertindak seperti Dia. Yang kedua, mengikut Dia artinya memiliki kebiasaan yang sama dengan Dia. Yang ketiga, mengikut Dia artinya maju bersama dengan Dia. Itu kekristenan Bapak Ibu. Kekristenan bukan bicara tentang satu momen. Kekristenan berbicara tentang sebuah perjalanan. Kita percaya Yesus, dosa kita diampuni, kita menjadi anak Allah, hidup kita dibenarkan, maka ada perjalanan berikutnya, yaitu kita berpikir dan bertindak seperti Dia. Bapak Ibu, ada satu, katakan aja kritik, sentilan yang begitu tajam, tapi benar Bapak Ibu, dari seorang yang bernama Oswald Chambers. Dia adalah seorang penulis, dia seorang hamba Tuhan pada masa yang lalu Bapak Ibu. Dipakai Tuhan luar biasa untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran Allah. Oswald Chambers mengatakan seperti ini. Waktu saya dapatkan tulisan ini Bapak Ibu, saya merasa inilah yang harus kita sungguh-sungguh perhatikan. Dia berkata bahwa all Christians have the Spirit of Christ. Semua orang Kristen punya Roh Kudus. Kita semua punya Roh Kudus, yang percaya katakan amin. Roh Kudus tinggal dalam kita, amin. Karena tidak ada seorang pun bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Jadi setiap kita yang tadi saya minta angkat tangan karena Anda menerima Yesus, di dalam kita ada Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita. Tetapi Oswald Chambers bilang, not all Christians have the mind of Christ. Kita punya Roh Kristus, tapi ada banyak orang yang tidak punya pikiran Kristus. Saudara-saudara, inilah yang sebetulnya menjadi bumerang buat kekristenan. Inilah yang menjadi noda hitam dalam kekristenan.
Ketika orang tahu bahwa kita orang Kristen, karena orang tahu kita percaya Yesus dan memang kita punya Roh Kudus. Tetapi pikiran kita masih pikiran-pikiran duniawi. Pikiran kita masih pikiran jasmani, pikiran-pikiran materi, pikiran-pikiran hidup pada masa sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah kita tidak boleh memikirkan hal-hal duniawi, materi, jasmani? Bapak Ibu, nanti saya akan sampaikan kepada kita, justru di situ Tuhan itu menjanjikan kepada kita yang disebut dengan porsi kita. Jadi apa yang sebetulnya Tuhan mau kita nikmati, menjadi bagian kita, sekarang berubah menjadi tujuan kita. Sementara yang Tuhan ingin menjadi tujuan kita, kita lupakan, kita tinggalkan, kita abaikan. Mari Bapak Ibu, kalau kita sudah menerima Kristus, mari kita tinggal di dalam Dia. Artinya adalah memiliki pikiran Kristus. Berpikir seperti Kristus. Bertindak seperti Kristus. Bapak Ibu, ini adalah sebuah tantangan buat kekristenan. Posisi kita harus bisa dilihat oleh orang-orang di luar sana. Dan mengikut Dia, tinggal dalam Dia artinya memiliki kebiasaan yang sama seperti Dia. Membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru dalam hidup kita. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa hidup ini adalah serangkaian dari kebiasaan. Kita membangun kebiasaan kita oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita, oleh sekolah, oleh pekerjaan. Dibangun kebiasaan-kebiasaan baru. Dan kemudian kebiasaan-kebiasaan itu menjadi hidup kita. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, kita harus mengerti Bapak Ibu bahwa kita harus punya kebiasaan yang baru. Kita harus punya pikiran yang baru. Saya sedang membagikan di jemaat yang saya layani Bapak Ibu beberapa bulan ini. Yaitu tema memikirkan pikiran. Memikirkan pikiran. Mengapa kita perlu memikirkan pikiran kita? Karena seringkali kita berpikir, kita punya pikiran tanpa berpikir. Kita berpikir tanpa berpikir Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena autopilot. Sudah otomatis, sudah terprogram, sudah ada softwarenya nancep dalam pikiran kita. Dan itu kemudian mengendalikan hidup kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, Dia memberi kepada kita posisi yang baru. Dan posisi yang baru berarti punya program yang baru, punya software yang baru, punya kebiasaan yang baru, punya cara pandang yang baru. Itu yang mesti kita kejar. Dan nanti urusan porsi itu urusan Tuhan yang menyediakan buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang yang bernama Tim Conway mengatakan, "A following Christ has never cost you anything." Kalau pengiringan kita kepada Kristus tidak pernah mengorbankan apapun, you are not following Him. Engkau tidak mengikuti Dia, engkau mengikuti dirimu sendiri. Bapak Ibu, mari kita yang hadir dalam doa malam, saya percaya kita adalah orang-orang yang merindukan Tuhan lebih lagi. Karena hari Minggu ada ibadah dan biasanya orang sudah cukup puas dengan hari Minggu. Tapi Anda hari Kamis datang, menyempatkan diri untuk datang setelah bekerja, sibuk, lelah, banyak masalah, banyak ketegangan. Anda masih mau datang di dalam ibadah doa malam ini. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Amin Bapak Ibu. Tapi marilah kita bukan hanya mencari porsi kita. Tapi kita mengerti ada posisi tinggal di dalam Dia yang harus kita terus-menerus kejar dalam hidup kita. Dan Anda tahu bahwa tinggal di dalam Dia membutuhkan harga yang mahal. Seorang percaya kepada Yesus tidak perlu bayar apapun. Karena memang tidak akan ada yang bisa membayarnya. Tapi setelah kita percaya kepada Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Harganya adalah segala kebiasaan, pikiran, perbuatan, karakter lama kita harus mulai diubah, diperbaharui,
menyesuaikan posisi baru kita di dalam Yesus. Kita yang tadinya orang yang binasa, sekarang menjadi warga kerajaan sorga. Itu posisi yang baru. Kita tadinya orang terhukum, sekarang kita orang yang dikaruniai. Itu posisi yang baru. Posisi yang baru harus punya software yang baru. Harus punya cara pandang yang baru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda beli komputer baru, laptop baru, tapi isinya Windows zaman yang lalu, maka kemampuan dari laptop Anda dan komputer Anda tidak akan bisa maksimal. Ada banyak orang Kristen sudah percaya Yesus. Komputernya sudah baru, tapi softwarenya masih lama. Pikirannya masih pikiran yang lama. Paulus berkata, mari perbaharui pikiran kita dengan pembaharuan budi kita. Itu bagian pertama kita melihat dari apa yang Paulus katakan. Sekarang mari kita melihat apa yang Yesus katakan Bapak Ibu. Mari kita baca Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Bapak Ibu, saya ingin membacakan dengan memotong beberapa bagian untuk mempercepat Bapak Ibu. Saya menyediakan di PowerPoint ini. Yesus berkata apa Bapak Ibu? Lihat ini. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berkali-kali Yesus memakai kata tinggal di dalam, tinggal di dalam, tinggal di dalam. Pengertiannya di dalam pokok anggur adalah melekat. Dan bicara melekat, itu bicara tentang posisi. Sebab dikatakan apa Bapak Ibu, kalau kamu terpotong dari carang, dan kamu menjadi kering, maka kamu dibuang dan dibakar. Artinya posisinya berbeda, posisinya lepas, posisinya tidak lagi melekat. Ketika Yesus bicara tentang tinggal, dia mau supaya fokus kita adalah pada posisi kita yang memperhatikan, mengusahakan, terus berjuang supaya tinggal. Bapak Ibu, mungkin ada di antara Anda yang datang pada malam ini, datang karena beban yang berat, karena pergumulan. Saya berkata kepada Anda Bapak Ibu, Anda datang di alamat yang tepat. Karena di sini Yesus hadir, di sini hadiratnya kuat, di sini kuasanya tersedia buat kita. Tetapi izinkan saya mengingatkan kepada kita, janganlah kita datang karena ada persoalan. Janganlah kita datang karena dalam pergumulan. Mempertahankan posisi di dalam Yesus, itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa berat Bapak Ibu. Kekristenan bukan bicara tentang perjalanan di karpet merah. Kekristenan bukan hanya berbicara tentang perjalanan di taman bunga. Kekristenan berbicara tentang perjuangan. Perjuangan untuk apa? Perjuangan untuk mempertahankan posisi kita yang telah Yesus berikan kepada kita. Menjadi orang dibenarkan, itu Yesus berikan kepada kita. Menjadi orang diampuni, itu Yesus berikan kepada kita. Ada banyak posisi-posisi yang luar biasa mulia, yang kita tidak meraihnya, tapi Yesus berikan kepada kita. Mempertahankan itu semua, berarti kita melekat dengan pokok anggur. Bapak Ibu, tidak ada pokok anggur, tidak ada ranting yang berjuang untuk mengeluarkan buah. Tidak ada ranting yang berusaha untuk mengeluarkan buah. Yang harus dilakukan oleh ranting adalah dia jangan sampai terpotong dari induknya. Itu saja. Selama dia nggak pernah terpotong, sementara dia terus melekat, buah itu dengan sendirinya akan muncul. Buah itu dengan sendirinya akan dia hasilkan. Sepanjang dia melekat kepada pokok itu. Bapak Ibu, buah itu berbicara tentang porsi
di mana kita bisa menikmati semua hal-hal yang indah. Jangan buahnya yang menjadi fokus, melekatnya yang menjadi fokus. Yesus berkali-kali mengatakan tinggal di dalam aku. Tinggallah itu terjemahan lain adalah hiduplah, lanjutkanlah, teruskanlah, tetaplah. Artinya butuh perjuangan Bapak Ibu. Kekristenan itu perjuangan. Kekristenan bukan duduk santai. Kekristenan bukan menikmati hidup. Kekristenan adalah berjuang untuk kita tetap melekat dengan pokok itu. Sehingga Bapak Ibu, tinggal di dalam Kristus itu berarti, saya memberikan definisi yang cukup panjang. Tinggal dalam Kristus itu berarti memelihara kebiasaan persekutuan yang erat, yang terus menerus dengan Dia. Untuk selalu bersandar kepadanya, bergantung kepadanya, mencurahkan isi hati kita kepadanya, menempatkan Dia sebagai sumber kehidupan dan kekuatan kita, sebagai kepala kita, tetapi juga sebagai sahabat yang terbaik bagi kita. Saya begitu bersyukur di sepanjang puji-pujian, lagu tentang kasih dikumandangkan. Dan itulah yang sebetulnya akan kita alami dalam hidup kita. Sepanjang kita melekat dengan sumber kasih, hidup kita akan penuh dengan kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Carang tidak pernah berusaha untuk menghasilkan buah. Carang hanya harus berusaha untuk melekat kepada pokok. Itulah yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Malam hari ini untuk kita pertahankan dan perjuangkan supaya posisi kita tetap di dalam Dia. Nah sekarang dengan cepat saya mau sampaikan apa porsi kita. Nah kalau bicara porsi semua orang senang Bapak Ibu. Karena memang itu disediakan Tuhan buat kita. Itu menyenangkan kita. Itu membuat kita happy. Itu membuat kita nyaman. Itu membuat kita sukacita melewati hidup. Porsi. Tuhan juga nggak ingin anak-anaknya hidup susah, sengsara, menderita. Karena itu perjuangan kita bukan melawan susahnya hidup. Perjuangan kita adalah melawan bagaimana kita jangan sampai lepas dari pokok anggur itu. Yang pertama, porsi kita apa? Janji Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja. Wow. Banyak orang gak percaya pada ayat ini Bapak Ibu. Masa toh Pak, kita minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Banyak orang skeptis. Tapi sebaliknya, banyak orang mengambil ayat ini dan memotongnya. Kalau kamu minta apa saja, kamu akan menerimanya. Jadi percayalah, ucapkan, mintalah dengan sungguh-sungguh, kamu akan menerimanya. Lupa Bapak Ibu, bahwa ada bagian awal, ada posisi yang lebih dahulu disampaikan Yesus kepada kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Itu posisi. Bapak Ibu saya sangat percaya. Dengar baik-baik umat Tuhan. Kita harus percaya sepanjang posisi kita tinggal di dalam Dia. Maka apa saja yang kita minta Tuhan pasti memberikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Itu adalah janji Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Sementara orang tinggal di dalam posisinya. Di dalam posisi dekat dengan Tuhan. Saya percaya setiap permintaannya adalah permintaan yang seturut dengan Tuhan. Keinginan hatinya adalah keinginan yang sejalan dengan keinginan Tuhan. Dan itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Yang kedua, apalagi porsi kita? Yohanes 15 ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Kita tidak mencari dari luar. Kita akan dialiri aliran sukacita dari dalam. Dan aliran sukacita itu menjadi hidup, membuat hidup kita menjadi penuh, Bapak Ibu. Berapa sering kita sedang jenuh dengan hidup, kita sedang capek dengan persoalan kita, kemudian kita akan liburan, holiday, cari waktu untuk sejenak keluar dari kesibukan.
Orang masa kini mengatakan healing time. Healing time. Bapak Ibu bagus. Pertanyaannya adalah, apakah benar Anda sembuh? Apakah benar setelah Anda pulang dari healing time, benar-benar sembuh? Karena Alkitab menjanjikan kepada kita, sesungguhnya sumber sukacita itu bukan dari luar, tetapi dari dalam. Ketika kita melekat dengan pokok anggur, semua sukacita mengalir kepada kita dan tidak peduli dengan apa yang ada di sekitar kita. Tahukah Anda bahwa semua yang dari luar itu sifatnya sementara dan akan habis. Tapi semua yang dari dalam itu sifatnya kekal dan berkelanjutan. Karena kita punya sumber, kita akan selalu mengalami aliran-aliran itu di dalam kita. Sukacitanya. Yang ketiga, Yohanes 15 ayat 12. Masih dalam Yohanes 15 Bapak Ibu. Yaitu inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak Ibu secara khusus saya ingin berbicara kepada keluarga-keluarga. Tahukah kita, sadarkah kita bahwa cinta manusia tidak mungkin bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga? Bapak Ibu sadar atau tidak, kalau hari ini keluarga kita utuh, kalau hari ini keluarga kita harmonis, itu karena ada kasih Yesus di dalam kita. Sebab kasih manusia tidak bisa Bapak Ibu, tidak kuat, tidak cukup untuk menopang kebahagiaan rumah tangga. Tapi karena kita punya Yesus, dan kita melekat kepada Yesus, kasihnya mengalir kepada kita, dan kasih itu bisa mengalir kepada pasangan kita. Kasih itu bisa mengalir kepada anak-anak kita. Kasih itu juga bisa mengalir kepada orang tua kita. Kasih itu yang menjadi pengikat tidak bisa kita dapat dari luar. Yang kita bisa dapat adalah waktu kita melekat, aliran itu akan sampai dalam hidup kita. Yang keempat Bapak Ibu, Yohanes 15 ayat yang ke-15. Ini penting dan sangat menarik walaupun tidak kelihatan bentuknya, tapi penting. Lihat baik-baik, Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Yang keempat, porsi kita adalah Tuhan mau mencurahkan hatinya, isi hatinya kepada kita. Bapak Ibu, hari-hari ini kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena kita sedang membutuhkan pertolongannya. Tetapi dengar baik-baik. Waktu Anda hidup dekat dengan Tuhan. Tidak berarti Anda harus menjadi pendeta. Tidak berarti Anda harus menjadi pengkhotbah. Tapi saya percaya dari hidup Anda akan mengalir hikmat-hikmat Allah yang luar biasa. Yang ditunggu oleh keluarga Anda. Ditunggu oleh teman-teman Anda. Anda bisa memberikan pikiran-pikiran Kristus yang begitu melampaui pikiran manusia. Dari mana datangnya? Dari persekutuan kita tinggal di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang mempertahankan posisi, porsi tidak pernah merisaukan dia. Hidup dunia tidak pernah merisaukan dia. Karena itu pasti dengan sendirinya akan mengalir. Ketika hidup kita mendekat dan melekat dengan Tuhan, mujizat itu bukan sesuatu yang spektakuler. Mujizat itu sesuatu yang biasa terjadi. Karena sumber mujizat ada di dalam hidup kita. Saya tutup dengan sebuah ayat Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Ini menjadi ayat penting mengapa kita perlu pertahankan posisi kita. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28. Dengar baik-baik ini Bapak Ibu. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Ini bicara posisi. Tinggallah dalam Kristus. Supaya apa? Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Ini bicara tentang end time, bicara tentang akhir zaman. Bapak Ibu, di akhir zaman Tuhan tidak mencari orang-orang percaya yang makmur, kaya, melimpah, sukses, terkenal. Tidak. Dia cari orang-orang percaya yang tinggal di dalam Dia. Wow.
Bapak Ibu, ada survei saya sampaikan di dalam slide ini. Dibuat survei baru saja di akhir 2022 yang lalu kepada orang-orang di Amerika, karena ini survei di Amerika Bapak Ibu. Apakah Anda percaya bahwa Yesus akan segera datang? Yesus suatu hari akan datang kembali. Apakah Anda percaya bahwa Yesus satu hari akan datang kembali? Bapak Ibu, sebagian besar orang-orang mengatakan ya, mereka percaya. Yang tidak percaya adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus. Tapi orang yang percaya Yesus, sebagian besar percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Tapi waktu pertanyaan kedua diberikan, apakah Anda percaya bahwa hari ini adalah hari-hari terakhir? Menyedihkan. Jawabannya ternyata tidak terlalu berbeda. Jadi rupanya ada banyak orang percaya Yesus akan datang, tapi tidak sadar bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Bapak Ibu, sekarang kesimpulannya buat kita apa? Kita percaya Yesus akan datang kembali. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, apakah kita percaya bahwa ini adalah hari-hari terakhir? Yang percaya katakan amin. Kalau kita percaya Yesus akan datang kembali, dan kita percaya ini adalah hari-hari terakhir, maka dengarkan nasihat dari Rasul Yohanes. Tinggallah di dalam Kristus. Tinggallah di dalam Kristus. Hiduplah, berpikirlah, bertindaklah seperti Kristus. Miliki kebiasaan-kebiasaan seperti Kristus. Dan bertumbuhlah maju di dalam Kristus. Pertahankan posisi Anda, maka porsi akan mengikuti Anda. Porsi itu bukan yang kita kejar. Porsi itu yang Tuhan sediakan. Posisi ini yang harus kita pertahankan dan harus kita kembangkan. Bapak Ibu, saya tutup dengan tulisan ini. Percaya kepada Kristus adalah Injil bagi dunia. Tetapi tinggal di dalam Kristus adalah Injil bagi gereja. Buat kita semua, kita sudah percaya Yesus. Sekarang bagian kita adalah tinggal di dalam Dia. Mengikut Dia, selalu ada bersama-sama dengan Dia. Mengarahkan fokus kita kepada Dia. Nanti kalau Dia datang kembali, kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Menyongsong dalam kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdiri bersama-sama.